Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang vitamin dan mineral pada ikan kembung dalam berbagai tipe pengolahan. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Saputra dengan NIM 23041111331. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang akan kami bawakan, yaitu pengaruh dari berbagai tipe pengolahan terhadap kandungan vitamin dan mineral pada ikan kembung. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu ikan kembung. Nah, ikan kembung ini sendiri merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ikan ini dikenal juga sebagai sumber protein hewani yang kaya akan nutrisi termasuk vitamin dan mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Namun, kandungan nutrisi dalam ikan dapat mengalami perubahan selama proses pengolahan yang dapat mempengaruhi nilai gizinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana metode pengolahan dapat mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral dalam ikan kembung. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa vitamin bisa mengalami perubahan di dalam kandungannya? Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah vitamin itu, terutama vitamin dalam ikan, terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K disimpan dalam jaringan lemak dan lebih stabil terhadap suhu tinggi. Nah, jadi vitamin A, D, E, dan K ini tidak mudah teroksidasi oleh suhu yang tinggi. Nah, sebaliknya, vitamin larut air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C cenderung lebih sensitif terhadap panas dan mudah larut dalam air selama proses pengolahan. Variasi dalam metode pemasakan seperti penggorengan, pemanggangan, atau perebusan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kandungan vitamin ini. Nah, selanjutnya adalah mineral. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dikategorikan kepada dua juga, yaitu sebagai mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro seperti kalsium, fosfor, dan magnesium diperlukan dalam jumlah besar untuk mendukung fungsi tubuh, termasuk kesehatan tulang dan metabolisme. Sementara itu, mineral mikro seperti zat besi, seng, dan selenium dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran penting dalam fungsi enzim dan sistem kekebalan tubuh. Kandungan mineral dalam ikan dapat berubah akibat pengolahan makanan, terutama jika terjadi pelarutan atau penghilangan sebagian mineral selama proses pemasakan. Nah, berbagai metode pengolahan memiliki dampak yang berbeda terhadap kandungan nutrisi ikan. Misalnya, proses pemanggangan dan penggorengan dapat meningkatkan kehilangan vitamin larut air akibat suhu tinggi. Sementara perebusan dapat menyebabkan larutnya mineral ke dalam air rebusan. Sementara itu, pengolahan seperti pengasapan atau pengeringan mungkin mampu mempertahankan beberapa nutrisi dengan baik, tetapi juga dapat mengubah komposisi nutrisi ikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemilihan metode pengolahan yang tepat sangat penting untuk menjaga kandungan nutrisi ikan, kondisi nutrisi ikan kembung ini. Nah, baik, jadi itulah latar belakang dari materi yang akan kami bawakan. Nah, pastinya setelah latar belakang ini akan ada penjelasan tentang materi kami secara lebih mendetail. Nah, di sana akan dijelaskan bagaimana perubahan kandungan vitamin dan mineral yang akan terjadi di beberapa jenis pengolahan. Nah, untuk itu akan dijelaskan selanjutnya oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang vitamin yang terkandung dalam cara pengolahan ikan kembung, baik itu yang larut air maupun non-larut air. Seperti yang diketahui, pada ikan kembung terdapat vitamin larut air dan juga tidak larut air pada komposisi vitaminnya. Nah, vitamin yang terkandung di dalam ikan kembung yang larut air adalah vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Vitamin B kompleks terdiri dari vitamin B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B6 peridoksin, dan B12 kobalamin yang mana berfungsi sebagai energi dan juga fungsi saraf. Kemudian ada vitamin C yaitu asam askorbat yang berperan sebagai antioksidan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki jaringan. Namun, menurut Parlopani 2024, kandungan vitamin larut air ini sangat rentan terhadap pengolahan yang melibatkan panas dan juga air. Nah, saat ini kami akan membahas 3 pengolahan ikan kembung, yaitu penggorengan, pengasapan, dan juga perebusan. Nah, pada proses perebusan, ikan menggunakan air yang banyak, sehingga ini dapat menyebabkan kehilangannya sebagian vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Menurut Ekonomo 2024, untuk mengatasi perebusan tersebut, maka metode yang bisa digunakan adalah metode pengukusan, di mana ini menggunakan air yang sedikit serta waktu yang singkat. Kemudian adalah pengolahan penggorengan, di mana pada proses penggorengan tersebut menggunakan suhu
yang tinggi dan panas yang berlebih, sehingga menyebabkan degradasi pada vitamin B dan juga C. Untuk hal itu bisa dialihkan dengan metode panggang atau sous vide. Dan yang terakhir ada metode pengasapan. Metode pengasapan ini lumayan aman jika dibandingkan dengan perebusan dan juga penggorengan. Namun karena asap dan juga sensitivitas panas yang tinggi juga akan menghilangkan vitamin C. Tapi untuk vitamin B masih bisa bertahan. Untuk hal tersebut, menurut Hausokron 2020, untuk mengatasi tersebut dapat dilakukan teknik pemasakan yang melibatkan suhu rendah dan juga waktu pemasakan yang singkat. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Zain dengan NIM 2304111354. Tahukah Anda bahwa ikan kembung mengandung berbagai vitamin larut lemak yang penting bagi kesehatan? Vitamin A, D, E, dan K tersimpan dalam lemak ikan dan memiliki peran vital. Misalnya, vitamin A berkontribusi pada kesehatan mata, vitamin D mendukung metabolisme kalsium dan kesehatan tulang, vitamin E bertindak sebagai antioksidan, dan vitamin K membantu proses pembekuan darah. Namun, terkadang kandungan vitamin ini dapat berubah tergantung pada metode pengolahan yang digunakan. Pertama, metode penggorengan dapat mempertahankan sebagian besar vitamin larut lemak karena minyak membantu melindungi vitamin dari degradasi. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, vitamin E dapat mengalami oksidasi sehingga manfaatnya sebagai antioksidan berkurang. Selain itu, penggunaan minyak berkualitas rendah atau pemanasan berulang dapat menyebabkan penurunan kandungan vitamin. Selanjutnya, metode perebusan atau pengukusan cenderung lebih baik dalam mempertahankan vitamin larut lemak dibandingkan metode lain yang lebih agresif. Karena vitamin ini tidak larut dalam air, jumlahnya tidak banyak berkurang selama proses perebusan. Namun, lemak yang hilang selama perebusan dapat menyebabkan sedikit penurunan kandungan vitamin A dan D. Oleh karena itu, merebus ikan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Lalu, metode pemanggangan dan pengasapan juga berpengaruh terhadap vitamin larut lemak. Jika suhu dan durasi pemanggangan tepat, kandungan vitamin dapat tetap terjaga. Tetapi, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan oksidasi vitamin E dan K. Sedangkan, pengasapan dapat mengurangi sebagian besar vitamin larut lemak tergantung pada jenis kayu dan cara pengasapan yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metode pengolahan yang tepat sangat penting untuk memastikan ikan kembung tetap kaya akan vitamin larut lemak yang bermanfaat bagi tubuh. Sumber Babik 2019, Gaulas 2017, Rubio 2017. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Nabila Azhara Utama dengan NIM 2304114616. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mineral makro dan mineral mikro pada ikan kembung. Yang pertama yaitu mineral makro ikan kembung. Mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu dalam jumlah besar maupun jumlah kecil, seperti kalsium, fosfor, kalium, magnesium, dan natrium. Ikan kembung atau dengan nama ilmiah Rastrelliger canagurta yang segar memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi, sekitar 200 sampai 250 mg per 100 gram daging ikan tersebut. Fosfor berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi serta metabolisme tubuh ikan untuk metabolisme energi. Selain itu, ikan kembung mengandung kalium sekitar 380 sampai 350 mg per 100 gram yang mendukung fungsi otot, keseimbangan cairan tubuh. Proses pengolahannya dapat mempengaruhi kandungan mineral tersebut. Pada ikan kembung, setelah pemanggangan, kadar kalsium yang terdapat dalam ikan kembung tersebut dapat meningkat menjadi 350 sampai 400 mg per 100 gram karena hilangnya kadar air yang menyebabkan mineral lebih terkonsentrasi. Namun, pada ikan kembung yang digoreng, terjadi penurunan kadar kalium sekitar 20 sampai 30% akibat larutnya sebagian mineral saat proses penggorengan karena minyak panas saat menggoreng. Pada ikan kembung yang direbus, kandungan fosfor sedikit menurun menjadi sekitar 180 sampai 220 mg per 100 gram karena sebagian mineral larut dalam air yang direbus. Selanjutnya yaitu mineral mikro pada ikan kembung. Mineral mikro atau yang biasa disebut trace mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting bagi tubuh. Beberapa mineral mikro yang penting dalam tubuh ikan kembung diantaranya adalah zat besi, seng, tembaga, dan juga selenium. Ikan kembung segar mengandung zat besi sekitar
1,2 sampai 1,8 mg per 100 gram yang membantu dalam pembentukan sel darah merah dan sel darah putih serta transportasi oksigen dalam tubuh. Selain itu, kandungan seng dalam tubuh ikan kembung mencapai sekitar 0,1 sampai 1 mg per 100 gram. Ini penting untuk sistem imun dan penyembuhan luka pada ikan tersebut. Pengolahan ikan kembung dapat mengubah kandungan mineral mikro yang terdapat di dalam ikan tersebut. Pada ikan kembung yang diasap, kadar zat besi meningkat sekitar 2,0 mg per 100 gram akibat dehidrasi selama proses pengasapan. Ikan kembung yang digoreng mengalami sedikit penurunan kandungan seng, yakni sekitar 0,4 sampai 0,7 mg per 100 gram karena adanya interaksi dengan minyak panas yang menyebabkan kehilangan mineral mikro tersebut. Pada ikan yang dikukus, kandungan selenium tetap stabil, yakni pada kisaran 30 sampai 40 mg per 100 gram. Karena mineral mikro ini relatif tahan terhadap panas dan tidak mudah larut di dalam air. Selanjutnya yaitu dampak kandungan mineral, yakni kandungan mineral makro dan mikro dalam tubuh ikan kembung memberikan manfaat bagi kesehatan yang sangat signifikan. Kalsium dan fosfor dapat mendukung kesehatan tulang, sementara kalium dapat membantu dalam menjaga tekanan darah agar tetap normal. Kandungan zat besi yang cukup dalam ikan kembung juga dapat mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah. Terutama bagi individu yang dengan kebutuhan zat besi tinggi seperti wanita hamil. Selain itu, selenium yang terdapat dalam ikan kembung berperan penting juga sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan-kerusakan akibat radikal bebas. Dalam memilih metode pengolahan ikan kembung, kita perlu mempertimbangkan atau memperhatikan kandungan mineral yang harus dipertahankan. Metode seperti pemanggangan dan pengasapan dapat meningkatkan konsentrasi mineral makro maupun mineral mikro tertentu, sedangkan proses perebusan dan penggorengan cenderung lebih menurunkan mineral makro dan mikro tersebut dan menyebabkan kehilangan mineral tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari ikan kembung tersebut, pemanggangan atau pengasapan bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan perebusan dan penggorengan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Albert Pusari Sitepu dengan NIM 23041143 dari kelompok 4. Nah, kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari materi kami yang berjudul vitamin larut lemak dan larut air serta mineral makro dan mikro pada ikan kembung atau Rastriger Conagulta dalam berbagai tipe pengolahan. Nah, jadi pada kesimpulan dari materi kami ini dapat kami simpulkan bahwa kandungan vitamin dan mineral pada ikan kembung itu dalam berbagai metode pengolahan menunjukkan bahwa proses pemasakan dapat mempengaruhi kadar nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, vitamin larut air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C itu cenderung mengalami degradasi selama pemasakan, terutama pada suhu tinggi dan metode yang menggunakan air seperti perebusan. Tetapi vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K relatif lebih stabil dalam metode pengolahan yang menggunakan minyak, seperti penggorengan dan pemanggangan. Selain itu, kandungan mineral makro seperti kalsium, kalium, dan natrium tetap cukup stabil dalam berbagai metode pengolahan. Meskipun beberapa mineral makro seperti besi dan seng itu dapat mengalami perubahan tergantung pada suhu dan jenis pemasakan yang digunakan. Nah, kemudian perlu kita pahami bahwa kandungan vitamin dan mineral dalam ikan kembung itu akibat proses pengolahan dapat disimpulkan bahwa metode pemasakan yang tepat sangat penting untuk mempertahankan nilai gizi ikan. Pengolahan yang terlalu lama atau pada suhu tinggi itu berisiko menurunkan kadar nutrisi, terutama pada vitamin larut air dan beberapa mineral mikro. Oleh karena itu, pemilihan metode yang pengolahan yang sesuai seperti pemanggangan dengan suhu terkendali atau pengukusan dapat membantu mempertahankan kandungan nutrisi ikan kembung, sehingga manfaat kesehatannya tetap optimal bagi konsumen. Saran yang dapat saya berikan pada materi kami ini itu yang pertama adalah pemilihan metode pengolahan yang tepat. Nah, maksud dari poin tersebut itu mengatakan untuk mempertahankan kandungan vitamin dan mineral dalam ikan kembung disarankan menggunakan metode pengolahan seperti pengukusan atau pemanggangan dengan suhu terkendali agar nutrisi tetap terjaga. Kemudian yang poin kedua itu adalah penelitian lebih lanjut. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan spesifik setiap jenis vitamin dan mineral pada ikan kembung dalam berbagai metode pengolahan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dalam menjaga nilai gizinya. Ketiga,
itu sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat itu penting untuk mencegah stunting pada usia dini, di mana edukasi ini perlu bahwa metode memasak yang sehat itu perlu supaya tidak merusak kandungan nutrisi ikan. Kembung perlu kita tingkatkan agar manfaat kesehatannya tetap optimal. Kemudian poin keempat itu ada pengembangan produk olahan bergizi. Nah, industri makanan dapat menggunakan produk olahan berbasis ikan kembung yang tetap mempertahankan kandungan nutrisi tinggi seperti ikan kembung dalam kemasan siap saji dengan metode pengolahan yang lebih sehat. Sekian dari video saya, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.